La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Indonesia menangis kehilangan Kiai Haji Dimyati Rois. Mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU ini tutup usia, pergi untuk selamanya. Ribuan warga pun meruah di sepanjang Jalan Pantura Kaliwungu hingga Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 siang. Mereka rela berdesakan dan bahkan berjalan kaki demi menghadiri prosesi pemakaman Abah Dim, sapaan akrab ulama karismatik pengasuh pondok pesantren Ponpes Al-Fatlu wal Fatlilah Kaliwungu Kendal itu. Sepanjang jalan yang dilalui rombongan pengiring jenazah macet total. Bumi kota santri seolah banjir air mata usai jenazah disalatkan di Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu dan diberangkatkan menuju lokasi pemakaman. Pengantar jenazah mengular dari masjid tempat disalatkan hingga ke pemakaman di Komplek Ponpes Al-Fatlu 2 di Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong. Warga membentuk barisan panjang melintas jalur Pantura menuju tempat peristirahatan terakhir ulama kebanggaan mereka itu. Jenazah diberangkatkan dari Ponpes Al-Fatlu wal Fatlilah sekaligus kediamannya di Kampung Jagalan, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu Kendal, selepas salat Jumat atau sekira pukul 1 siang. Sebelum tiba di pemakaman, jenazah juga disalatkan di pendopo Ponpes Al-Fatlu 3 di Desa Tosari, Kecamatan Brangsong yang dilewati dan selanjutnya disalatkan lagi di Masjid Nur Hadiah Ponpes Al-Fatlu 2. Warga bahkan rela menunggu sejak pagi di area Ponpes Al-Fatlu 2 Brangsong untuk melihat prosesi pemakaman Abah Dim. Halaman pesantren yang diasuh oleh putra Kiai Haji Dimyati Rois, Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Alam, penuh sesak oleh lautan petaksiah. Sambil berdesak-desakan dan berebut untuk bisa melihat jenazah ulama besar NU itu, para petaksiah terus melantunkan doa dan sholawat mengiringi pemakaman. Sejumlah tokoh terlihat hadir di pemakaman. Di antaranya Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun, Bupati Kendal Diko M. Ganinduto, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun, Kiai Haji Ali Nuruddin atau Ustaz Ali, serta Gus Kausar dan Gus Miftah, yang ikut tabarukan menggali liang lahat semalaman. Selain itu, ada pula tokoh NU dan pesantren dari berbagai daerah. Orang yang di Jawa Tengah merasa sangat kehilangan karena tokoh Tim itu mengayomi semua orang, penuh memberikan kesejukan gitu ya. Ya panutan lah. Anda lihat sedemikian orang banyaknya kumpul tumplek blek. Dan ini bukan orang Jawa Tengah aja loh. Se-Indonesia Mas ini. Se-Indonesia. Tidak hanya keluarga, ribuan warga yang berada di lokasi pemakaman juga menangisi kepergian Abah Dim. Kepala Desa Kades Kutoharjo Ivan Setiawan boleh jadi yang paling merasa kehilangan sosok ulama menyejukkan yang tinggal dan sukses membangun ponpes di desanya itu. Baginya, banyak kenangan dan wejangan-wejangan Abah Dim yang akan terus melekat dan tak terlupakan hingga kapanpun. Beliau Abah Dim, menurut saya pribadi, beliau adalah seorang guru, seorang penyejuk bagi kami. Saya bukan saja santri, saya bukan saja murid, mungkin saya di mata beliau mungkin dianggap kayak orang tukang bersih-bersih, karena notabene saya sendiri merasa tidak ada apa-apanya dengan beliau. Beliau adalah guru yang menjadi tauladan bagi kami, terutama bagi santri-santri. Karena dia juga seorang guru, seorang teman, dan seorang yang bisa diajak ngomong solusi yang paling apik itu sing kepiye. Dan disitulah dengan meninggalnya beliau, insya Allah ke depan kami selaku pemangku di desa juga sangat optimis bahwa pengganti generasi penerus dari beliau insya Allah akan menerusi dari beliau. Karena yang namanya pohon, buah pasti jatuh tidak lebih dari lingkungannya. Harapan besar bagi kami juga dengan adanya meninggalnya beliau, insya Allah akan menjadi motivasi bagi kami untuk kedepannya menjadi lebih baik,
menjadi dengan Abah adalah seorang tokoh yang patut diteladani. Dengan teladan beliau lah kami dari Temanggung Desa ingin sekali semoga dari ilmu beliau bermanfaat bagi kami, terutama bagi desa kami. Zamroni, mantan santri Kiai Haji Dimyati Rois mengaku terkejut dan langsung berangkat untuk bertaksiah begitu mendengar kabar gurunya itu tutup usia. Dengan mata berkaca-kaca, petaksiah asal Indramayu, Jawa Barat ini mengungkapkan kekagumannya yang mendalam pada sosok teduh tersebut. Dan kami santri-santrinya, saya merasa kehilangan karena beliau tempat saya curhat semua keluhan santri. Beliau tahu, dia menerima dan menyarankan. Itu beliau segala-galanya bagi kami. Banyak sekali ya, yang melekat. Ya sulit untuk dikatakan karena beliau adalah segalanya bagi kami. Beliau mau datang kemana saja kalau dipanggil, nggak memandang itu siapa. Perasaan kehilangan sangat dirasakan Zainuddin, santri angkatan awal Abah Dim yang kini menjadi ustaz di salah satu pondok pesantren di kota asalnya, Tegal. Dia mengaku, sengaja datang bertaksiah untuk bisa tetap menyambung keberlimpahan hikmah dan berkah dari banyak ilmu yang diajarkan gurunya itu, meski kini sudah tiada. Ya itu tergantung orang menilai. Artinya kalau kiai-kiai yang ahli kitab, beliau adalah ahli bahasa masalah. Kenapa begitu? Ya bagaimana tidak dikatakan ahli kitab ketika ada sebuah momen pembahasan masalah di blog kiai-kiai tawakuf, begitu datang beliau bisa diselesaikan. Diberitakan, Kiai Haji Dimyati Rois meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Telogorejo, Semarang, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 pukul 1.13 dini hari. Almarhum wafat dalam usia 77 tahun, meninggalkan seorang istri, Hajah Toah dan 10 putra-putrinya. Lahir di Bulakamba, Kabupaten Brebes, tanggal 5 Juni tahun 1945, Abah Dim merupakan pengasuh Ponpes Al-Fatlu wal Fatlillah Kaliwungu. Dia menempuh pendidikan di Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Sebelum itu, Dimyati Rois juga belajar di Ponpes Apik Kaliwungu Kendal, selama belasan tahun. Pada Muktamar ke-34 NU di Lampung, 2021 lalu, Abah Dim terpilih sebagai salah satu dari 9 anggota Ahlul Hali wal Aqdi Ahwa. Kala itu, dia meraih suara terbanyak, yakni 503 suara. Bersama 8 kiai lainnya, dia menentukan Rais Am Syuriah PBNU. Kiai Haji Zainal Abidin, salah satu anggota Ahwa, menceritakan ketawaduan Abah Dim. Ketika diminta pandangan lebih dulu, dia tidak berkenan. Pasalnya, Abah Dim sungkan dengan keberadaan Kiai Haji Ma'ruf Amin, kini Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, pada Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, 2015 silam, Abah Dim juga terpilih sebagai salah satu dari 9 anggota Ahwa. Di jalur perpolitikan, Kiai Haji Dimyati Rois juga tercatat sebagai Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB, yang disandang hingga akhir hayatnya. Indonesia menangis. Tak kurang, Presiden Joko Widodo turut menyampaikan ucapan belasungkawa, termasuk yang dilayangkan Menko Polhukam Mahfud MD dari Amsterdam, Belanda. Dan kini, sosok ulama karismatik itu telah tiada, pergi untuk selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama pribadi, bangsa dan negara menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya ulama karismatik Bapak Kiai Haji Dimyati Rois pada hari Jumat 10 Juni 2022 pukul 1:13 waktu Indonesia bagian Barat. Beliau adalah ulama besar
yang berpengetahuan luas, tawadu, penuh kesederhanaan, disegani dan dihormati berbagai kalangan. Semasa hidupnya, Abah Dim juga menjadi teladan kita semua untuk memupuk kemandirian di bidang ekonomi serta mengajarkan santrinya berwirausaha. Mari kita doakan Abah Dim mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sedang berada di Amsterdam, di Den Haag. Hari ini ada dialog antar iman. Dan dengan penuh kesedihan saya mendengar Kiai Dimyati Rois wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah dan mendapat surganya. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa